Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Melon akan menjelaskan mengenai program dan metode-metode yang kami gunakan dalam proyek UTS via online.java. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya dengan saya Ilma Sakinah Parinduri sebagai orang pertama. Metode pertama yang kami gunakan di dalam program ini adalah metode static login, di mana metode ini berfungsi sebagai syarat awal user untuk bisa masuk ke dalam program. Metode statik ini terletak di kelas user.java dengan parameter yang digunakan yaitu username, password, dan juga vektor berisi data dari user. Nanti pemanggilannya akan dilakukan di main class. Cara kerja metode ini adalah apabila inputan username dan inputan password sesuai dengan username dan password yang sudah terdata di dalam vektor, maka return nilai true. Jika tidak, maka return nilai false. Nilai true akan mengeksekusi bagian utama dari program yang sudah dibungkus dalam inisiasi while do, sehingga user akan bisa masuk jika metode static login mereturn nilai true. Selanjutnya ada property last logged in. Properti ini berfungsi untuk menyimpan keterangan date and time ketika user melakukan login. Di sini last login bertipe data date sehingga bisa merekam mulai dari tanggal hingga waktu user melakukan login secara detail. Dan hasil perekamannya akan ditampilkan ketika user setelah melakukan login. Selanjutnya, ada metode static getStudentById. Metode ini berfungsi untuk mencari dan menampilkan data student jika NIM atau ID yang diinput sesuai dengan data NIM yang ada dalam vektor student. Metode ini terletak dalam kelas student.java dan pemanggilannya akan dilakukan di main class. Parameter yang digunakan di dalam metode ini adalah NIM dan juga vektor dari student yang berisi data-data student. Nantinya, metode ini akan bekerja apabila inputan NIM sesuai dengan data, maka data student tersebut akan ditampilkan. Jika tidak, maka akan ditampilkan no data found. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Saya Christine Valencia Saragi akan melanjutkan menjelaskan metode yang keempat, yaitu metode getStudentByUsername. Metode ini berfungsi untuk mencari dan menampilkan data student apabila inputan username sesuai dengan data pada vektor student. Metode ini terletak di kelas student.java. Metode ini memiliki parameter username dan vektor yang berisi data student. Metode ini memiliki cara kerja apabila username yang diinputkan sesuai dengan data pada vektor student, maka akan menampilkan data student. Namun, jika inputan tidak sesuai, maka akan menampilkan no data found. Metode ini akan dipanggil di main program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode getTeacherById. Metode ini berfungsi untuk menampilkan data teacher apabila inputan NIDN sesuai dengan data pada vektor teacher. Metode ini terletak di kelas teacher.java. Metode ini memiliki parameter string NIDN dan vektor yang berisi data teacher. Cara kerja dari metode ini ialah apabila inputan NIDN sesuai dengan data pada vektor teacher, maka akan menampilkan data teacher. Jika inputan tidak sesuai, maka akan menampilkan no data found. Metode ini juga akan dipanggil di main program. Selanjutnya adalah metode getTeacherByUsername. Metode ini berfungsi untuk menampilkan data teacher apabila inputan username sesuai dengan data pada vektor teacher. Metode ini terletak di kelas teacher.java. Metode ini memiliki parameter username dan vektor yang berisi data teacher. Cara kerjanya ialah apabila inputan username sesuai dengan data pada vektor teacher, maka akan menampilkan data teacher. Jika tidak, akan menampilkan no data found. Jika di run akan menghasilkan Selanjutnya akan disambung oleh saya, Alexander Julius Barus. Metode berikutnya yang kami gunakan adalah metode getStuffById. Metode ini berfungsi untuk menampilkan data staff
apabila ID ataupun NIP yang telah diinput user sesuai dengan data NIP yang ada di vektor staff. Metode yang bersifat statik ini terletak pada kelas staff.java, di mana parameter yang digunakan yaitu NIP dan juga vektor yang berisi data staff. Pemanggilan dari metode ini dilakukan di dalam main class. Cara kerja dari metode ini adalah, jika data NIP yang dimasukkan sesuai dengan data NIP yang ada di vektor, maka data staff tersebut akan ditampilkan sebagai output. Namun jika tidak, maka akan keluar tulisan no data found. Berikutnya itu, ada metode static getStaff by username. Metode ini tuh berfungsi untuk mencari serta menampilkan data staff jika inputan username yang dimasukkan sesuai dengan data username yang ada di dalam vektor staff. Metode ini juga terletak di kelas staff.java. Parameter yang digunakan adalah username dan juga vektor yang berisi data staff tersebut. Pemanggilan dari metode ini juga dilakukan di dalam main class. Cara kerjanya adalah, apabila user menginputkan data username yang sesuai dengan data username yang berada di dalam vektor staff, maka data staff akan ditampilkan sebagai output. Namun jika tidak, maka keluar tulisan no data found. Berikutnya ada metode findUser by username. Metode ini tuh berfungsi untuk mencari data dari user, baik itu student, teacher, dan staff, dengan menggunakan input berupa username. Metode ini juga terletak di kelas user.java dan menggunakan parameter username serta vektor yang berisi data dari user. Cara kerjanya adalah, apabila inputan user sesuai dengan data yang berada di dalam vektor, maka akan ditampilkan data dari user tersebut. Jika tidak, maka akan keluar tulisan no data found. Jika program di-run, Baik, saya Zahra Rushdie Lesmana yang akan menjelaskan metode selanjutnya, yaitu metode static find courses by substring. Di sini, metode ini berfungsi untuk mencari dan menampilkan data mata kuliah yang sesuai dengan inputan course key yang dimasukkan. Maksud dari course key ini ialah kalian nggak perlu menginput semua nama mata kuliah, tetapi hanya perlu menginput beberapa huruf saja dan nantinya sistem akan mencari sendiri. Metode ini terletak di kelas course.java, di mana parameter yang digunakan ialah course name dan array list yang berisi data course. Nah, untuk cara kerjanya ialah apabila inputan course key mengandung nama dari mata kuliah ataupun course name, maka akan menampilkan data dari mata kuliah tersebut. Jika tidak, akan menampilkan no data found. Dan pemanggilannya akan dilakukan di main class. Lalu, ada metode kedua, yaitu metode static berupa findCourse.id, yang berfungsi untuk mencari dan menampilkan data mata kuliah sesuai dengan data inputan ID course yang dimasukkan. Metode ini juga terdapat pada kelas course.java, di mana parameter yang digunakan adalah ID course dan array list yang berisi data dari course tadi. Cara kerja metode ini ialah saat inputan ID course dimasukkan sesuai dengan data ID course yang ada pada array list tadi, maka data mata kuliah atau course tersebut akan ditampilkan. Jika tidak, maka akan menampilkan no data found. Nah, setelah itu pemanggilannya akan dilakukan di sini. Dan apabila di-run, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Victoria J. Sianturi. Di sini ada metode untuk student enroll, di mana metode ini bukan metode statik. Jadi semua prosesnya terjadi di main class. Nanti apabila user memasukkan NIM dan juga kelas yang sudah terdaftar, maka akan dicek apakah mahasiswa tersebut sudah masuk di kelas atau belum. Caranya adalah apabila NIM yang dimasukkan sesuai dengan data kelas yang ada pada data vektor mahasiswa atau student, maka akan ditampilkan apakah dia sudah masuk atau belum. Lalu selanjutnya ada metode untuk memprint all student. Ini juga bukan metode statik, jadi semua akan diproses di main class. Ketika dimasukkan satu kelas, misalnya kelas A, B, ataupun C,
maka akan ditampilkan semua data student dan NIM yang berada pada kelas yang dimasukkan tersebut. Lalu selanjutnya ada metode update password. Metode update password ini berhubungan dengan kelas password data.java yang berfungsi untuk mengeset password baru untuk user. Nanti user akan memasukkan username dan data password baru. Kemudian data password tersebut akan disimpan dalam kelas password data dan dengan set update password selama program berjalan. Jika di-run, hasilnya menjadi seperti ini.